Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lambang. Di konten kali ini kita akan balik lagi ke subscribers build. Di sini saya kedapatan user yang ingin rakitan PC-nya full white dan juga ingin pakai GPU keluaran terbaru juga nih. Yes, jadi di sini kita bakalan pakai GPU dari Nvidia RTX 5070 Ti yang baru aja rilis kemarin-kemarin. Dan di sini juga kita bakalan rakit PC yang fokusnya untuk performance gaming di 2K dan juga di 4K karena kata usernya sih memang belum pernah upgrade PC-nya selama 8 tahun ini. Jadi seharusnya build ini udah cukup berasa banget sih ya dari PC yang sebelumnya yang user pakai untuk daily. Oke, dan tanpa panjang lebar lagi, ayo aja kita bahas part yang dipilih untuk di build kali ini. Pertama-tama untuk prosesor, di sini saya memiliki prosesor dari AMD Ryzen 7 7800X3D. Prosesor yang cukup luar biasa kenceng banget nih, yang pastinya untuk gaming karena adanya dengan bantuan 3D V-Cache-nya. Prosesor ini juga udah memiliki 8 core dan juga 16 thread, jadi untuk penggunaan gaming, streaming atau editing juga masih aman banget ya pastinya. Prosesor ini juga memiliki TDP rating yang cukup irit aja nih, yang ada cuma di 120 watt aja untuk prosesor yang kencang seperti ini. Dan di sini juga kita sengaja nih pilih prosesor ini bukannya yang 9800X3D karena emang ngejarnya untuk target gaming di 2K dan di 4K. Jadi untuk performance prosesor makin nggak begitu berpengaruh ke banyaknya FPS nanti ketika dipakai untuk gaming. Nah, selanjutnya untuk motherboard, di sini kita bakal memilih motherboard lagi yang masih tetap worth it banget nih untuk dibeli, yaitu ASRock B650M Pro RS Wi-Fi. Motherboard budget ini yang performance cooling VRM-nya udah cukup banget nih. Dan kita juga udah ngelihat hasil reviewnya dari motherboard ini untuk disandingin pakai Ryzen 9 juga masih bisa aman banget nih. Dan ditambah juga di sini kita udah ada aksen-aksen warna putih seperti ini, jadi lebih cocok lah untuk di build yang bakalan kita pakai kali ini. Nah, untuk I/O portnya juga ya udah cukup lah ya, kita udah dikasih 7 buah slot USB-A, ada juga satu USB Type-C, ada 2,5 GB Ethernet, ada juga Wi-Fi 6E, HDMI dan DisplayPort, dan juga audio jack. Nah, selanjutnya untuk RAM, di sini kita bakal memakai RAM dari Cleve Urban VRGB, dan di sini juga kita memakai kapasitasnya yang cukup gede di 32 GB dengan speed di 6400 MB transfer per detik dan juga timingnya yang ada di CL32. Jadi yang pasti udah cukup banget lah untuk penggunaan user untuk daily usage-nya. Dan dari desain RAM ini juga yang lebih sleek dan juga minimalis RGB, jadi tampilannya lebih kelihatan cakep juga ya. Beda dengan seri keras yang lebih terlihat lebih gamery banget. Nah, lalu selanjutnya untuk SSD, di sini saya memakai SSD yang terus-terusan lagi saya pakai, yaitu Adata XPG GameX S70 Blade. Dan seperti biasa di sini saya memakai di kapasitas di 1 TB. Untuk alasannya sih ya jelas ya, karena harganya yang udah worth it banget dengan performance yang bisa kita dapetin, karena kita udah bisa ngedapetin read speednya up to 7400 MB per detik dan juga write speednya yang bisa up to 6800 MB per detik. Jadinya SSD ini udah cukup kenceng banget ya pastinya. Nah, selanjutnya untuk GPU. Untuk GPU di sini akhirnya user memilih untuk memakai GPU dari Nvidia RTX keluaran terbaru nih, yaitu RTX 5070 Ti. GPU Nvidia dengan arsitektur Blackwell yang terbaru ini dan juga udah memiliki VRAM di 16 GB dan juga memori yang baru nih GDDR7 yang pastinya udah cocok banget untuk kalian yang mau gaming di resolusi 2K dan juga di 4K. Ya karena emang dari secara performance RTX 5070 Ti ini udah setara banget dengan RTX 4080 Super dari secara performance-nya. Jadi yang pasti udah aman banget ya untuk main games di resolusi 4K. Ditambah lagi dengan fitur-fitur terbarunya seperti DLSS 4 dan juga multi frame generation yang bisa ngebuat gameplay kalian lebih smooth lagi yang cuman ada di RTX 50 series yang terbaru. Nah, dan di sini kita juga memakai brand dari Colorful dengan seri iGame Ultra Wide OC. GPU yang full putih ini dengan aksen-aksen yang sedikit pink dan juga ada hologram biru seperti ini yang pastinya udah cocok banget lah buat kalian yang ingin build full putih seperti rakitan kali ini. Nah, untuk lihat gimana performance-nya nanti kalian juga bisa cek aja di bagian benchmark untuk lihat gimana performance 5070 Ti ini untuk gaming di resolusi 2K dan juga di 4K. Nah, selanjutnya untuk CPU cooler, kita di sini memakai CPU cooler dari Thermalred Aqua Elite V3 yang berukuran di 360 mm. Seperti biasa saya di sini memilih Thermalred karena ya secara harga dan performance-nya yang udah worth it banget sih. Dengan harga segini kita udah bisa ngedapetin liquid cooler yang capable untuk ngedinginin prosesor yang memiliki TDP 250 watt lebih. Apalagi di build ini kita cuma memakai prosesor yang cuma di 120 watt aja, jadi yang pastinya untuk pemakaian jangka lama udah aman banget deh secara thermalnya. Nah, selanjutnya untuk power supply, di sini kita bakalan pakai power supply dari FSP Vita JD dengan kapasitas di 750 watt. Power supply ini udah bersertifikasi 80 plus gold juga ya yang pastinya, tapi ya emang masih sayang juga masih belum full modular di power supply yang seri ini. Power supply ini juga udah support juga ATX 3.1 dan juga PCIe 5.1, jadi udah cocok banget sih buat kalian yang ingin memakai GPU Nvidia yang terbaru yang harus memakai koneksi power
PCIe 5.1. Nah, lalu yang terakhir kita bakalan ke casing PC-nya. Untuk casing di sini user ingin banget pakai casing MSI MAG Pano 100R PZ yang berwarna putih ini. Casing mid tower, aquarium, dan juga udah dual chamber case ini yang pastinya udah cocok banget sih yang ingin build pakai hardware yang cukup besar dan cukup luas. Dengan desain yang cukup unik juga yang pastinya casing ini emang agak sedikit berbeda daripada casing-casing aquarium yang lainnya yang cuman lurus-lurus aja. Dan di casing ini juga kita udah support yang pastinya udah cukup luas banget ya, karena untuk motherboardnya sendiri kita bisa memakai motherboard yang up to E80X, dan di sini juga kita tentunya udah disupport untuk motherboard yang memiliki back connection seperti MSI Project Zero. Dan untuk support cooling fan-nya pun di sini kita udah cukup enak banget ya yang dikasihnya, karena dari secara internal juga udah cukup luas. Di bagian depan samping kita bisa pasang 3 buah 120 mm dan juga radiator yang up to 360 mm. Dan di sini juga kita udah dikasih 3 buah fan nih 120 mm pre-installed dari casingnya langsung. Lalu di bagian bawah kita bisa pasang lagi 3 buah fan 120 mm dan juga radiator up to 360 mm yang buat kalian yang ingin bikin custom loop. Di bagian atas juga kita bisa pasang 3 buah 140 mm, tapi untuk ukuran radiator masih tetap terbatas hanya di 360 mm aja untuk di bagian atas. Dan di bagian belakang juga kita bisa pasang 1 buah fan 120 mm, dan di sini juga kita udah pre-installed langsung bawaan dari casingnya juga. Nah, lalu di bagian belakang juga yang pastinya untuk support storage-nya di sini juga udah cukup lumayan. Kita di sini bisa pasang 2 buah hard disk yang berukuran di 3,5 inci dan juga ada 3 buah hard disk atau enggak SSD yang berukuran di 2,5 inci. Nah, untuk di bagian depannya kita juga udah dapetin front I/O portnya pun di sini udah cukup standar ya. Kita di sini udah dikasih 2 buah USB Type A yang speednya bisa up to 5 gigabit per detik. Ada juga 1 buah USB Type C yang up to 20 gigabit per detik. Ada audio combo jack dan juga ada power switch dan juga ada LED switch. Nah, begitu sih untuk part yang bakalan kita pilih di subscribers build kali ini. Untuk harganya langsung aja bisa dicek di monitor kalian. Nah, oke deh, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita coba rakit PC-nya.
Oke, alhamdulillah build PC kali ini udah beres nih. Jadi gimana nih menurut kalian untuk subscribers build kali ini? Kalau menurut saya di build kali ini emang udah bener-bener proper banget sih ya, dari pemilihan prosesor yang udah bener-bener fokus ke performance gaming, ditambah juga dengan pemilihan GPU RTX 5070 Ti yang bener-bener baru rilis banget kemarin-kemarin, yang ngebikin build ini udah bener-bener menjadi PC yang bener-bener terbaru banget, yang bener baru fresh banget rilisnya. Ya mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang RTX 5070 Ti ini nggak worth it. Saya bisa bilang setuju misalkan kalian adalah user yang udah memiliki RTX 40 series dan emang improvementnya yang nggak terlalu besar ya dari RTX 40 series yang sebelumnya. Tapi berhubung di sini PC user yang udah berumur 8 tahun dan ingin rakit dengan spek yang terbaru, ya makanya saya sarankan untuk ambil generasi yang terbaru aja. Jadi biar sekalian umur pakainya jadi bisa lebih lama lagi, masih bisa lebih awet lagi. Dan dari segi performance-nya juga yang bisa kalian lihat sendiri ya, di bagian benchmark kita bisa ngedapetin performance gaming di 2K dan juga di 4K yang cukup playable dan smooth banget walaupun udah memakai settingan yang rata kanan. Dan di bagian benchmark pun saya juga nggak gunain sama sekali untuk frame generationnya. Jadi misalkan kalian yang ingin ngedapetin FPS yang lebih tumpah-tumpah lagi, yang pastinya kalian bisa aktifin juga multi frame generationnya. Nah dari segi performance cooling CPU dan juga GPU juga kita udah bisa lihat ya, di bagian benchmark juga udah cukup banget. Ketika kita tes gaming pun suhunya masih ada di kisaran 60 derajat aja, yang masih bener-bener jauh banget dari kata-kata kepanasan. Dan yang pastinya juga dari combo case yang bener-bener oke banget dari segi airflow-nya, yang bisa nge-supply udara fresh biar supaya performance cooling CPU dan juga GPU-nya yang masih tetap bisa optimal, dan tentunya dengan desain yang cakep juga yang pastinya dari casing MSI ini. Nah begitu sih kalau menurut saya untuk hasil dari rakitan PC kali ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Langsung aja komentar di bagian bawah ya. Oke deh, begitu untuk konten subscribers build kali ini. Buat kalian yang ingin tanya-tanya atau nggak ingin rakit PC di channel ini, kalian bisa langsung aja kontak saya. Untuk detail kontaknya ada di deskripsi. Nah sekian deh untuk konten kali ini, semoga bisa bermanfaat kontennya dan juga bisa menjadi inspirasi untuk rakitan PC kalian. Nama saya Lambang, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.